Baik, halo teman-teman semuanya. Pada video atau Zoom kali ini, izinkan kami untuk melakukan presentasi terkait tentang tugas atau proyek UTS pada mata kuliah basis data dalam tema perancangan perubahan dari sistem manual ke sistem komputerisasi berbasis database terhadap Bimbel. Di sini untuk tempat kita ambil tempat Bimbel. Baik, namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Imadis Biase dengan nomor NIM 2415091107. Perkenalkan, nama saya Aryan Rizky Ayuta Dewi, 241509171. Baik, baik. Saya Muhammad Rizky Akbar dengan NIM 2415091052. Baik, selanjutnya di sini eh, membahas terkait tentang analisis sistem saat ini. Pada proses administrasi di bimbingan belajar, sistem manual meliputi pencatatan siswa, jadwal kelas, pembayaran, dan juga laporan perkembangan. Data yang dicatat di buku atau Excel rawan kesalahan, duplikasi, dan kehilangan. Jadwal kelas sering bentrok, pembayaran sulit di real time, laporan perkembangan lambat serta kurang akurat. Pada sistem manual ini menyebabkan operasional tidak efektif dan rentan terhadap kerusakan data. Dibutuhkan sistem informasi berbasis database untuk mengintegrasi data secara terstruktur, real time, aman, dan dengan kontrol akses dan backup otomatis. Lalu di sini kita juga membuat sebuah implementasi sistem yang terdiri dari gambaran umum informasi dan juga desain database. Untuk gambaran umum sistem informasi ini akan dibawakan oleh rekan teman saya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Abai atas waktu dan kesempatannya. Baik, perkenalkan nama saya Imadis Biase. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari sistem informasi yang mau kita bahas kali ini. Nah, dalam sistem informasi yang eh, akan dikembangkan untuk bimbingan belajar atau bimbel ini dirancang untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul akibat penggunaan sistem manual. Sistem ini itu akan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi mulai dari pendaftaran siswa, pengelolaan jadwal kelas, pencatatan pencatatan pembayaran absensi siswa hingga pelaporan perkembangan belajar oleh siswa. Mulai dari sistem ini, proses yang proses pendaftaran siswa atau eh, murid baru akan dilakukan secara digital dengan data yang langsung tersimpan dalam database pusat. Untuk seluruh eh, transaksi dan administrasi di Bimbel akan dikelola dalam bentuk identifikasi resmi yang digunakan untuk eh, mendapatkan nomor induk unik baik untuk siswa maupun untuk orang tuanya. Ada juga sistem yang memungkinkan manajemen untuk menetapkan pengajar sesuai mata pelajaran dan ketersediaannya. Pembayaran biaya kursus akan dicatat langsung dalam sistem dengan bukti transaksi digital, hingga pelacakan status pembayaran siswa dapat dilakukan dengan mudah dan real time. Selain itu, sistem juga akan menyediakan fitur absensi hingga yang memungkinkan pencatatan kehadiran siswa dan pengajar secara cepat dan akurat. Sistem informasi yang akan kita buat ini akan mendukung pembuatan laporan perkembangan belajar mahasiswa, laporan keuangan, dan laporan administrasi hingga secara otomatis, sehingga memudahkan pihak manajemen dalam mengambil keputusan yang berbasis data dengan akurat. Diharapkan dengan implementasi sistem ini, seluruh kegiatan operasional bimbingan belajar menjadi lebih efektif, efisien, akurat, dan profesional. Baik, untuk materi desain database akan dijelaskan oleh. Baik, pada database ini yang pertama ada IRD tabel.
Nah, pada IRD ini merupakan gambaran sistem database yang kami buat untuk membantu mengelola kegiatan di sebuah lembaga bimbingan belajar atau bimbel. Dan dalam IRD ini mencakup beberapa entitas dan atau pihak utama, yaitu murid, orang tua murid, ORU, atau ortu, pengajar, admin, dan kelas, serta entitas tambahan yaitu jadwal, materi, hasil belajar, absensi, dan pembayaran. Adapun alur kerja dari IRD ini, yang pertama, pendaftaran murid itu dilakukan oleh orang tua, di mana setiap orang tua itu mendaftarkan anaknya atau murid ini ke dalam sistem. Orang tua bisa mendaftarkan lebih dari satu anaknya melalui administrasi dan melakukan pembayaran melalui admin. Kemudian administrasi ini mengelola administrasi termasuk pembayaran dari orang tua. Setiap transaksi pembayaran tercatat lengkap dengan tanggal bayar, total bayar, dan kwitansi. Kemudian setelah terdaftar, murid akan memilih satu kelas yang diinginkan. Setiap kelas mendapatkan jadwal terkait dengan informasi jadwal kelas, serta tanggal, hari, dan jam bimbingan, juga materi yang didapat. Kemudian pada jadwal, satu jadwal dapat memuat beberapa materi, di mana jadwal dan materi ini diisi dan disediakan oleh pengajar. Dan kemudian satu pengajar itu bisa mengajar banyak murid, mengisi absensi, serta mengelola hasil belajar murid, yang kemudian akan disampaikan secara tidak langsung kepada orang tua murid, dan murid juga dapat melihat hasil belajarnya. Dapat dilihat pada tabel IRD ini beberapa elemen yang ada entitas tersebut. Untuk bagian tabel akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, balik lagi kepada saya. Untuk analisis dari tabel atau analisis normalisasi akan dibawakan oleh saya kembali. Nah, dalam pengembangan sistem informasi untuk tempat bimbingan belajar ini atau bimbel, proses normalisasi database menjadi tahapan yang sangat penting untuk memastikan bahwa data yang disimpan bersifat efisien, terstruktur, dan minim redundation atau menduplikat data. Normalisasi dilakukan secara bertahap melalui tiga tingkatan, yaitu yang pertama yaitu first normal form, ada juga second normal form, dan third normal form. Nah, dari sini saya akan menjelaskan masing-masing dari tiga tahapan itu. Yang pertama yaitu first normal form. Tahap awal normalisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh data yang dimasukkan ke dalam tabel bersifat atomik, yang artinya setiap kolom dalam tabel hanya mengandung satu nilai saja, tidak lebih dalam data mentah. Dalam data mentah yang diperoleh dari pencatatan manual bimbingan belajar, seluruh informasi seperti data murid, data orang tua, jadwal kelas, materi pembelajaran, kehadiran siswa, hingga pembayaran kursus, semua direkap dalam satu tabel besar. Kondisi ini menyebabkan adanya atribut yang mengandung nilai menjemuk atau multi value dalam pengulangan data. Misalnya, kita dapat melihat pada satu baris data terdapat informasi murid berikut seluruh rincian jadwal belajar, pengajar, status kehadiran, hingga rincian pembayaran kursus. Dengan model seperti ini, apabila seorang siswa mengikuti lebih dari satu kelas, maka data siswa tersebut akan diulang-ulang atau terduplikat di banyak baris bersama data kelasnya, sehingga menimbulkan redundation dan risiko inkonsistensi data. Nah, untuk memenuhi syarat normal atau first normal form yang pertama ini, akan dilakukan pemecahan agar setiap kolom hanya memuat satu nilai yang unik. Setiap
Record atau baris hanya memiliki satu entitas, data tunggal, data siswa, pengajar, jadwal absensi, pembayaran, dan materi pembelajaran yang semula tergabung dalam satu tabel besar. Yang mulai dipisahkan konsepnya menjadi masing-masing kolom. Atomik misalnya ID murid hanya menghubungkan dengan nama murid, sedangkan data pembayaran dipisahkan oleh kolom kwitansi dan total pembayaran yang memuat satu nominal. Dengan penerapan ini, struktur data menjadi lebih rapi, namun terdapat ketergantungan sebagian antar atribut yang seharusnya diselesaikan pada tahap berikutnya. Lanjut, kita bahas tentang second number form. Nah, baik, setelah memenuhi prinsip first number form yang pertama ini, ya ada juga step, yaitu setiap di dalam second number form ini, setiap data disimpan dalam bentuk atomik tanpa adanya grup berulang yang hingga langkah selanjutnya. Bawa struktur data ke second number form. Pada tahap ini, fokus utama adalah menghilangkan ketergantungan parsial terhadap primary key, yang artinya semua atribut non-primary key harus tergantung penuh pada seluruh primary key dan bukan hanya pada sebagian dari primary key itu sendiri. Dalam kasus sistem informasi bimbingan belajar ini, tabel hasil dari first number form masih mengandung terlalu banyak informasi ke dalam satu tabel besar. Contohnya atribut seperti nama orang tua sebenarnya hanya bergantung pada ID orang tua, sedangkan atribut status hadir bergantung pada kombinasi ID murid dan ID jadwal. Jika tidak dipecah, hal ini akan berpotensi menyebabkan redundancy data, anomali insert, anomali update, dan anomali delete. Untuk mengatasi hal ini, atau untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan pemisahan tabel berdasarkan prinsip ketergantungan penuh yang ditampilkan sebagai berikut rinciannya. Nah, pada tabel yang pertama atau tabel murid yang pertama, itu dibentuk untuk menyimpan data pribadi siswa yang mendaftar di bimbingan belajar, yaitu dengan ID murid sebagai primary key dan nama murid, umur murid, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon merupakan atribut dari tabel ini. Nah, pada data awal, informasi siswa berulang-ulang pada setiap transaksi atau kehadiran. Karena data seperti nama, umur, dan alamat sepenuhnya bergantung pada atau tergantung hanya pada ID murid. Maka data ini harus dipisahkan ke dalam tabel sendiri untuk menghindari duplikasi. Dengan demikian, perubahan data murid seperti perubahan alamat atau nomor telepon cukup dilakukan pada satu tempat saja. Lanjut pada tabel yang kedua, yaitu tabel administration, yaitu digunakan untuk mencatat data admin yang mengelola proses pembayaran di bimbingan belajar dengan ID admin sebagai primary key dan atribut yaitu nama admin, nomor bayaran, kwitansi, tanggal bayar, dan total pembayaran. Nah, pada data awal, informasi admin tercantum dalam catatan pembayaran siswa. Kami bertugas melakukan verifikasi dan menginputkan pembayaran untuk kebutuhan pelacakan dan keamanan data keuangan. Admin perlu dipisahkan menjadi tabel sendiri. Setiap admin akan terhubung ke beberapa transaksi pembayaran. Lanjut, yaitu tabel ketiga, yaitu jadwal belajar. Ia merupakan ID jadwal sebagai primary key dan foreign key-nya yaitu kode kelas. Pada informasi ini, jadwal kelas seperti hari bimbingan, jam bimbingan, dan kode materi masih tercantum dalam catatan mahasiswa atau murid.
karena satu kelas bisa memiliki banyak jadwal. Informasi ini dipisahkan untuk mempermudahkan perubahan jadwal, mengurangi pengulangan data atau duplikasi. Lanjut, yaitu tabel keempat tentang tabel pengolahan. Tabel pengolahan ini merupakan data yang menyimpan tentang pengajar di bimbingan belajar. Dia ada juga ID pengajar sebagai primary key. Data pengajar disisihkan di setiap belajar siswa, namun satu pengajar bisa mengajar di banyak kelas dan banyak sesi. Memisahkan pengajar menjadi tabel sendiri memungkinkan fleksibilitas dan penjadwalan yang menghindari duplikasi. Lanjut, kita akan menganalisis tentang treat normal form atau 3NF. Oke, setelah data dibentuk dalam second normal form atau 2NF, dengan menghilangkan ketergantungan parsial, dengan langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi terhadap 3NF atau treat normal form. Ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan transitif yang yaitu situasi ketika atribut non-primary key bergantung pada atribut non-primary key yang lainnya, bukan langsung kepada primary key. Pada tahap ini, setiap tabel harus dipastikan yang pertama, setiap atribut non-primary key hanya tergantung langsung pada primary key. Dan juga tidak ada atribut yang bergantung pada atribut non kunci lainnya. Nah, dalam tampilan sekarang dia itu dibagi menjadi 3, yaitu dari tabel murid yang dibagi menjadi 3 tabel. Yang pertama tabel murid, tabel orang tua, dan tabel kelas. Ada juga dari tabel administrasi, dia itu dibagi menjadi 2, yaitu tabel administrasi dan tabel pembayaran. Lanjut, yaitu tabel penjadwalan dibagi menjadi 2 juga, yaitu tabel penjadwalan dan tabel absensi. Pada tabel pengelola atau pengelola sebelumnya dibagi menjadi 3. Ada tabel pengajar, tabel hasil belajar, dan juga tabel materi. Nah, dengan mengoperasi hingga ke bentuk 3NF atau treat normal form ini, semua atribut non-primary key bergantung langsung hanya pada primary key. Ada juga tidak ada lagi ketergantungan transitif di antara atribut non-primary key, dan juga struktur data menjadi lebih efisien, fleksibel, dan mudah diperluas untuk mendukung sistem operasional bimbingan belajar di masa depan. Database yang telah dinormalisasikan secara maksimal ini tidak hanya mengoptimalkan penyimpanan data, penyimpanan dan akses data, tetapi juga meminimalisir kemungkinan terjadinya inkonsistensi data dalam sistem. Oke, di sini merupakan gambar dari dokumentasi dari kelompok kita, yaitu kelompok 3. Baik, yang gambar pertama merupakan gambar yang ketika kita membuat tabel ERD, dan tabel kedua merupakan atau gambar kedua merupakan gambar ketika kita membuat laporan. Dan gambar ketiga ketika kita mengecek atau mensurvei lokasi dari bimbel itu sendiri. Nah, sedangkan tabel terakhir ketika kita mewawancarai pengelola sekaligus pengajar dari bimbel tersebut tentang bagaimana sistem manual itu dalam bimbel bekerja. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas pemaparan materi yang telah diberikan oleh rekan kelompok saya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan kami memohon maaf dari kelompok 3 apabila masih ada atau banyak kesalahan kata maupun perbuatan dan kami ucapkan terima kasih.